Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu GPAI? Dalam video kali ini Rubiati GPAI akan bedah kisi-kisi pedoman pengembangan standar nasional PAI Bapak Ibu pada sekolah, yakni bagian kompetensi pedagogik 1, kompetensi inti 3, indikator 2 Bapak Ibu, yaitu menentukan tujuan kegiatan pengembangan PAI yang mendidik. Seperti apa? Silahkan ikuti sampai selesai. Bapak Ibu, video ini merupakan kelanjutan video sebelumnya. Bapak Ibu, Rubiati GPAI sudah membahas tentang kompetensi pedagogik 1, perencanaan pembelajaran untuk KI 3, mengembangkan kurikulum bidang PAI yang poin 1, memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI. Sudah ada di video sebelumnya. Jika Bapak Ibu belum menyimak, silakan disimak Bapak Ibu. Kemudian untuk video kali ini kita akan khusus membahas tentang indikator yang kedua, yaitu menentukan tujuan kegiatan pengembangan PAI yang mendidik. Bapak Ibu, bicara dengan tujuan pendidikan agama Islam adalah membimbing dan mendidik peserta didik Bapak Ibu untuk memahami ajaran agama Islam. Diharapkan mereka akan memiliki IQ, EQ, dan SQ Bapak Ibu untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia akhirat. Jadi kecerdasan berpikir, kecerdasan emosi, dan juga kecerdasan spiritual Bapak Ibu. Jadi tujuan utamanya adalah mempersiapkan mereka untuk memiliki ketiganya secara seimbang untuk bekal dunia dan akhirat. Mendasar pada Permendikbud Bapak Ibu nomor 20 tahun 2016, maka standar kompetensi lulusan terkait dengan PAI Bapak Ibu perlu kita pahami apabila kita ingin bisa menentukan tujuan pembelajaran dengan benar Bapak Ibu, karena muaranya adalah pada SKL. Nah, SKL atau standar kompetensi lulusan itu apa? Yaitu kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik. Jadi norma-norma kualifikasi batasan-batasan Bapak Ibu yang terkait dengan kompetensi peserta didik yang harus ada begitu, terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan. Jadi SKL itu standar kualifikasi kemampuan peserta didik yang harus dimiliki setelah menempuh di suatu satuan pendidikan, misal SMA misalnya Bapak Ibu. Nah, yang harus dicapai peserta didik setelah lulus SMA, nah itu namanya SKL. Nah, bagi guru Bapak Ibu, SKL ini menjadi acuan bagi pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan Bapak Ibu nggih. Karena ketika Bapak Ibu guru mengajar harus membuat perencanaan yang terkait dengan tujuan, isi, proses, dan penilaian. Nah, untuk dimensi kompetensi lulusan Bapak Ibu harus mencakup 3 aspek Bapak Ibu, 3 dimensi, yaitu sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Sejenak Bapak Ibu kita cermati SKL yang terkait dengan kompetensi dimensi sikap Bapak Ibu. Ternyata jika kita amati secara mendalam, SD, SMP, dan SMA itu sama persis Bapak Ibu, yang membedakan hanya cakupannya Bapak Ibu, keluasannya. Jadi baik SD, SMP, SMA, peserta didik itu setelah lulus Bapak Ibu diharapkan memiliki sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur dan peduli, tanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan mereka di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Untuk level SD Bapak Ibu hanya sebatas sampai pada negara, bangsa, dan negara. Ketika di SMA, maka kompetensi sikap itu harus berada di cakupan selain bangsa dan negara juga pada level kawasan regional. Dan ketika SMA, bahwa sikap perilaku yang diharapkan sampai pada kawasan internasional.
Kemudian kita cermati untuk SKL yang terkait dengan kompetensi dimensi pengetahuan Bapak Ibu. Demikian pula Bapak Ibu bahwa kesamaan antara SD, SMP, dan SMA memang harus berkelanjutan Bapak Ibu ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa ada prinsip kontinuitas, ketersinambungan Bapak Ibu. Maka pada aspek pengetahuan pun SD, SMP, dan SMA dituntut untuk memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat yang terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya. Sama Bapak Ibu, baik SD, SMP maupun SMA, yang berbeda adalah pada cakupannya. Ketika SD itu hanya sebatas metakognitif begitu saja Bapak Ibu, yang mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara. Ketika SMP Bapak Ibu bahwa metakognitif itu pada tingkat teknis dan spesifik Bapak Ibu, yang spesifik sederhana terkait dengan sama iptek seni budaya Bapak Ibu, kemudian mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara, dan kawasan regional. Tetap sama Bapak Ibu ya. SD hanya sebatas bangsa dan negara, kemudian SMP pada kawasan internasional. Jangan lupa metakognitifnya pada kawasan SMP adalah tingkat teknis dan spesifik sederhana. Kemudian untuk SMA bagaimana? Untuk level SMA, SKL-nya adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Beda nih Bapak Ibu. Kalau SMP hanya pada tingkat teknis dan spesifik, kalau pada SMA tingkatannya adalah teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Yang terkait dengan iptek sosbud Bapak Ibu ditambah dengan humaniora. Nah, ini yang membedakan. Di SMA ada humaniora, kemudian mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara di kawasan regional maupun internasional. Begitu Bapak Ibu untuk dimensi pengetahuan. Kita lihat untuk dimensi keterampilan. Untuk dimensi keterampilan kita cermati Bapak Ibu, bedanya apa? Tuntutannya sama Bapak Ibu, bahwa diharapkan peserta didik memiliki keterampilan berpikir dan bertindak yang kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif Bapak Ibu, untuk SD melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Hanya sebatas relevan dengan tugas yang diberikan Bapak Ibu. Kalau SMP, kesemuanya sikap kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif itu melalui pendekatan ilmiah sesuai yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Jadi sudah ada aspek kemandirian dan sumber lainnya. Kalau SD hanya sebatas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kalau SMA seperti apa? Bahwa keterampilan berpikir dan bertindak yang kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif itu sama Bapak Ibu melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Kalau SD hanya sebatas yang diberikan oleh gurunya, kalau SMP yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri, kalau SMA pengembangan dari yang dipelajari di sekolah dan juga sumber lain secara mandiri. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, apa sebenarnya pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang menjadi tuntutan pada aspek dimensi pengetahuan tadi Bapak Ibu ya? Apa makna masing-masing? Bapak Ibu, pengetahuan faktual adalah pengetahuan tentang fakta Bapak Ibu. Benar-benar terjadi. Ya, kemudian fakta-fakta detail, spesifikasi, dan elementer Bapak Ibu. Kemudian untuk pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang berbentuk klasifikasi, kategori prinsip, dan generalisasi.
generalisasi Bapak Ibu. Jadi yang terkait dengan pengklasifikasian, prinsip, dan generalisasi. Kemudian yang terkait pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan terkait dengan bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Pengetahuan bagaimana performance atau penampilan seseorang di dalam menjalankan langkah-langkah suatu proses. Kalau dalam pendidikan agama Islam, Bapak Ibu, yang mungkin terkait dengan performance anak melaksanakan sholat misalnya, itu kan terkait dengan prosedur dan langkah-langkah Bapak Ibu ya. Bagaimana takbirnya, kemudian setelah takbir itu apa, berikutnya sampai pada level salam. Nah, ini masuk pada pengetahuan prosedural. Berikutnya untuk yang metakognitif Bapak Ibu, yaitu kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Dalam konteks pembelajaran Bapak Ibu, itu menyangkut tentang bagaimana siswa itu untuk belajar mengetahui modalitas yang dimiliki dan mengetahui strategi belajar yang terbaik untuk bisa belajar efektif. Ini lebih ke level kesadaran diri Bapak Ibu ya, bahwa seorang anak itu sudah menguasai apa dan harusnya menguasai apa, kemudian bagaimana dia harus menguasai sesuatu atau mempelajari sesuatu yang belum dia kuasai secara efektif. Itu adalah pengetahuan metakognitif. Kemudian Bapak Ibu, SKL sudah, kemudian berikutnya adalah pada tataran praktek kegiatan pendidikan agama Islam itu tujuannya apa? Yaitu membimbing peserta didik untuk satu, Bapak Ibu, mantap spiritualnya, akhlak mulia, kasih sayang, dan sikap toleran. Penting Bapak Ibu untuk sikap toleran. Kemudian yang kedua adalah memahami prinsip-prinsip agama Islam yang benar Bapak Ibu berdasarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah, syariat dan perkembangan Islam, serta menerapkan dalam kehidupan yang baik, baik hablum minallah maupun hablum minannas, bahkan yang terkait dengan hubungan diri sendiri Bapak Ibu ya, dalam wadah NKRI. Yang ketiga yaitu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berpikir yang benar, tepat, dan arif Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan, kemudian benalar kritis, bersikap moderat, dan tidak radikalisme maupun liberal Bapak Ibu. Jadi salah satu tugas kita adalah mengantarkan peserta didik untuk mampu bernalar kritis dan bersikap moderat. Berikutnya yaitu membimbing mereka untuk menyayangi lingkungan alam dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah membimbing anak-anak untuk bisa menjunjung tinggi nilai persatuan sehingga dapat menguatkan persaudaraan. Apakah itu persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah basyariah? Apakah persaudaraan seagama atau ukhuwah Islamiyah maupun persaudaraan sebangsa atau ukhuwah watoniyah. Nah, hal pada tataran praktis inilah Bapak Ibu yang menjadi PR, menjadi tujuan utama dalam kegiatan pendidikan agama Islam. Berikutnya, secara karakteristik Bapak Ibu, pendidikan agama Islam itu terdiri dari 5 elemen keilmuan. Bapak ini harus kita pahami karena ini ada kaitannya dengan bagaimanakah kita nanti merumuskan suatu tujuan. Elemen yang pertama yaitu Bapak Ibu elemen Al-Quran dan Al-Hadis Bapak Ibu ya, yang bertujuan memahami secara teks maupun konteks serta mengamalkan Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian yang kedua adalah elemen akidah, yakni bertujuan memahami 6 konsep 6 rukun iman Bapak Ibu dan menjadikannya sebagai landasan amal soleh. Kemudian elemen yang ketiga adalah akhlak Bapak Ibu, yaitu yang bertujuan mengantarkan peserta didik berakhlak mulia sebagai landasan bersikap. Kemudian yang keempat adalah elemen fikih, yaitu bertujuan memahami ketentuan hukum Islam dan menjadikan landasan dalam beribadah dan bermuamalah Bapak Ibu. Dan elemen yang kelima adalah sejarah peradaban Islam, yakni bertujuan peserta didik untuk bisa memahami sejarah dan menjadikan pijakan teladan dalam menyikapi fenomena polek sosbud iptek seni masa kini Bapak Ibu. Jadi dari peradaban sejarah yang mereka pelajari, diharapkan anak-anak kita itu mampu bersikap arif Bapak Ibu, menjadikan sejarah sebagai pijakan teladan di dalam memahami fenomena politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan seni di masa kini dalam ikut serta membangun peradaban kehidupan di era kekinian. 5 elemen ini Bapak Ibu masing-masing punya karakter
sendiri-sendiri Bapak Ibu ya, dan ini menjadi salah satu pertimbangan kita KPAI di dalam menentukan strategi pembelajaran. Berikutnya, bagaimanakah menentukan tujuan pembelajaran PAI? Ini yang kita bahas pertama terkait dengan K13 Bapak Ibu ya. Tidak banyak kita bahas karena insya Allah hampir semua Bapak Ibu KPAI sudah paham bagaimanakah menentukan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum K13 karena memang sudah lama kita terapkan. Tapi hanya sebatas untuk mengingatkan, mengulas kembali sekilas Bapak Ibu, yaitu kita pahami SKL-nya, yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Kemudian yang kedua, kompetensi inti Bapak Ibu, di bawahnya SKL adalah ada kompetensi inti yang harus kita pahami juga, yaitu kompetensi yang harus dikuasai di tingkat suatu jenjang kelas Bapak Ibu. Misalnya kompetensi inti yang terkait dengan elemen Al-Quran di kelas 10 misalnya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi dasar Bapak Ibu. Untuk kompetensi dasar Bapak Ibu maknanya adalah kompetensi yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu baik spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah biasanya setelah KI Bapak Ibu, maka untuk mencapai KI ini kita harus menyukseskan sekian KD begitu Bapak Ibu ya, merupakan breakdown dari KI yang ada, dan KD ini adalah terdiri dari KD spiritual, KD sosial, KD pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian dari KD yang ada, biasanya baru kita breakdown kembali, kita cermati, kita analisis, kemudian untuk kita tentukan tujuan pembelajaran. Apakah itu? Yaitu kompetensi peserta didik yang harus dikuasai dalam suatu pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Kemudian bagaimanakah kalau dalam implementasi kurikulum merdeka kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran Bapak Ibu. Ini merupakan pengganti dari KIKD dalam K13. Jadi dalam IKM sudah kita tidak menjumpai adanya kompetensi inti maupun kompetensi dasar Bapak Ibu. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Bapak Ibu, dalam IKM itu peserta didik dibagi kepada fase-fase Bapak Ibu ya. Seperti apa? Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Berikutnya juga bisa dimaknai sebagai suatu ungkapan tujuan pendidikan atau suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, untuk capaian pembelajaran itu sendiri, naskahnya terdiri dari rasional, kerangka dasar berpikir Bapak Ibu, kemudian tujuan, kemudian karakteristik, dan capaian pembelajaran. Nah, sedikit kita bahas masing-masing Bapak Ibu bahwa rasional di sini adalah alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tertentu. Misalnya pentingnya mempelajari PAI, Pendidikan Agama Islam, yang ada kaitannya dengan perwujudan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Maka ulasan itu ada di bagian rasional. Kemudian dari rasional itu Bapak Ibu, maka berikutnya kita jelaskan adanya tujuan pembelajaran PAI. Ini sudah ada Bapak Ibu, sudah terumuskan. Selanjutnya karakteristik PAI Bapak Ibu, ada 6 elemen yang tadi sudah kita bahas nih, yaitu elemen Al-Quran Al-Hadis, akidah, ibadah, akhlak, dan sejarah. Berikutnya Bapak Ibu, capaian pembelajaran per fase. Nah tadi sudah kita bahas nih bahwa dalam IKM siswa itu terbagi kepada fase-fase Bapak Ibu. Fase A itu adalah kelas 1 dan 2 SD, fase B 3 dan 4 SD, fase C 5 dan 6 SD, fase D kelas 7 sampai 9 SMP, fase E kelas 10 SMA, dan fase F kelas 11 sampai 12 SMA. Nah, Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, siswa-siswi yang diajar oleh Bapak Ibu sekarang ada di fase yang mana?
Ini penting Bapak Ibu karena capaian pembelajaran masing-masing fase ini tidak sama. Nah, itu harus kita cermati untuk bisa membuat tujuan pembelajaran yang tepat. Nah, yaitu serangkaian tujuan pembelajaran dalam suatu fase pembelajaran. Nah, seperti apa? Tujuan pembelajaran tersusun secara sistematis dan logis Bapak Ibu dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Disusun secara linear Bapak Ibu sesuai dengan urutan kegiatan pembelajaran dan dengan tujuan mengukur capaian pembelajaran. Cara menyusunnya bagaimana? Yang pertama Bapak Ibu pahami dulu rasional. Karakteristik mata pelajaran. Rasional adalah kerangka pikir Bapak Ibu. Kenapa penting pendidikan agama Islam untuk pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian karakter mata pelajaran itu tadi terdiri dari 5 elemen tadi Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan mata pelajaran yang terdapat pada capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, jika sudah, langkah yang kedua yaitu uraikan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini sudah terumuskan Bapak Ibu, kita cermati, kemudian kita uraikan berdasarkan konten atau materi esensial dan kompetensi di setiap elemen mata pelajaran. Kemudian langkah yang ketiga adalah menyusunnya. Bapak Ibu jangan lupa dalam tujuan pembelajaran di sini harus ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kompetensi, kemampuannya apa. Kemudian yang kedua konten, materinya apa. Dan yang ketiga adalah variasi. Yang dimaksud variasi di sini adalah beberapa keterampilan berpikir. Contoh berpikir kritis misalnya, kreatif, analisis, evaluasi, prediksi, atau menciptakan. Biasanya ini dipakai dalam soal HOTS Bapak Ibu ya. High order thinking skill atau kecakapan berpikir tingkat tinggi. Nah itu kita pakai Bapak Ibu di dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Contohnya Bapak Ibu, ini contoh capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu sudah dirumuskan oleh pemerintah Bapak Ibu, kita tinggal mencermati saja. Ini capaian pembelajaran untuk fase E Bapak Ibu yaitu kelas 10 dan 11 SMA Bapak Ibu. Nah, di capaian pembelajaran ini sudah terumuskan Bapak Ibu untuk 5 elemen ya, baik Al-Quran, Al-Hadis, kemudian akidah, ibadah, bahkan sampai pada sejarah itu sudah ada. Dan ini sudah mencakup aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan Bapak Ibu, cuman bedanya dengan kurikulum 13 ini tidak dipisah. Kalau dalam kurikulum 13 biasanya kita menjumpai terpisah nih Bapak Ibu, aspek sikap spiritualnya apa, aspek sikap sosialnya apa, kompetensi dasar pengetahuannya apa, keterampilannya apa. Nah, di IKM semuanya membaur jadi satu Bapak Ibu, kita cermati. Kemudian langkah berikutnya adalah kita pilih berdasarkan domainnya Bapak Ibu. Nah, di fase E untuk domain aspek Al-Quran dan Al-Hadis, Bapak Ibu, apa kompetensi yang diharapkan? Ternyata di sini diharapkan mampu menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan pergaulan bebas dan zina. Kita cek. Nah, ini di sini Bapak Ibu untuk aspek Al-Quran dalam 1 tahunnya ini Bapak Ibu. Kemudian setelah kita pilih berelemen Bapak Ibu, baru kita cermati untuk kita rumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya di level 1 Bapak Ibu, di kelas 10 yaitu peserta didik dapat membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid dan makhrajul huruf surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah 105 dan hadis terkait. Nah, kita cek apakah komponennya sudah ada. Tadi komponen yang pertama, kompetensi Bapak Ibu ya sudah ada, kompetensinya adalah membaca. Unsur materi atau kontennya sudah ada Bapak Ibu yaitu surat Al-Maidah 48 dan At-Taubah 105 dan variasinya sudah ada Bapak Ibu bahwa ada ketentuan sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Nah, berikutnya di bawahnya Bapak Ibu setelah mampu membaca maka kompetensi yang diharap berikutnya adalah menjelaskan kandungan. Maka ini yang dimaksud dengan sistematis Bapak Ibu dan bisa mengukur sejauh mana pencapaian capaian pembelajaran.
pada elemen al-hadis ini. Ketika kita sudah mampu mengajarkan di level kedua, Bapak Ibu, berarti anak baru mampu menjelaskan surat Al-Maidah 48 dan At-Taubah 105, tetapi belum mampu menguasai kemampuan membaca yang Al-Isra 17, Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2 misalnya begitu Bapak Ibu, sehingga ini yang dimaksud dengan logis dan sistematis. Contoh soal Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, ini soal yang sangat sederhana. Tentu nanti ketika ujian-ujian Bapak Ibu soalnya tidak sesederhana ini, tetap ada asas kepatutan dan kepantasan, unsur-unsur soal yang ideal Bapak Ibu. Ini tujuannya hanya sebatas untuk mengingat kembali yang sudah kita bahas tadi. Insya Allah apapun soalnya, seperti apapun bagaimanapun bentuknya, ketika kita menguasai secara konsep teorinya, insya Allah kita bisa menjawab. Soal yang pertama, contoh. Kompetensi harus dikuasai peserta didik dalam suatu pembelajaran. Kuncinya ada di kompetensi dan pembelajaran. Maka apakah itu SKL, standar kompetensi lulusan, apakah itu kompetensi inti, apakah itu kompetensi dasar, ataukah itu tujuan pembelajaran, ataukah indikator penilaian pembelajaran? Ya, tujuan pembelajaran. Contoh yang kedua, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan. Apa yang harus kita cermati, harus kita analisa? Yaitu A. SKL KIKD, alat dan bahan pelajaran, metode pelajaran, instrumen penilaian, atau alokasi waktu Bapak Ibu, maaf. Manakah? Ya, SKL, KI, dan KD ini kita cermati, kemudian kita breakdown untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Contoh nomor 3. Hal yang dianalisis dalam merumuskan alur tujuan pembelajaran adalah fase capaian pembelajaran. Fase capaian pembelajaran adalah A. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. B. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik setelah lulus di suatu jenjang pendidikan. C. Kompetensi peserta didik dalam suatu karakteristik tertentu pelajaran. D. Kompetensi harus dikuasai peserta didik yang hanya memuat satu aspek kompetensi tertentu. Manakah yang merupakan makna dari fase capaian pembelajaran? Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Apakah fase A, apakah fase B, C, D, atau E? Soal yang keempat. Unsur yang harus ada dalam suatu ATP Bapak Ibu, yaitu kompetensi, konten, dan variasi, kompetensi, konten, dan soft skill, kompetensi, variasi, dan evaluasi, kompetensi, variasi, dan metode, atau kompetensi, metode, dan variasi. Ya, kompetensi atau kemampuan, konten atau materi, dan variasi. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan kompetensi pedagogik 1 untuk KI 3, indikator kedua, yaitu menentukan tujuan kegiatan pengembangan PAI yang mendidik. Berikutnya insya Allah Rupiah 3 PAI akan mempublish video untuk indikator yang ketiga, yaitu menentukan kegiatan belajar yang tepat untuk mencapai tujuan pengembangan pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, tetap semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.